Terima kasih. Kalau di sambutan Pak Jadi, misalnya lapang. Lapang itu masuk. Lapang ya. Lapang dalam pengertian, tonton datang. Itu yang paling senang. Di samping banyaknya datang, jadi tidak keluar lagi. Apun tidak beda ya. Karena saking senang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Yang sama-sama kita hormati Pembina yang hadir pada kesempatan ini, Pak Kapolres, mewakili Pak Jadi, kemudian juga mewakili pada Pak Dandim, yang sama-sama kita hormati. Mohon maaf, mewakili daripada Bupati Musirawas setiap hari. Kemudian juga ada Sekwan, ya, ada season 1, kemudian juga yang saya hormati, tepuk tangan dulu dong untuk season 2. Dan yang sama-sama kita cintai ini, saudara saya, Ketua PWI Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Rosmar, ya, serta senior dan Anwar Presiden, dan juga Pak Bung Tap, Mr. Tap, ya. Kemudian juga sahabat saya dari dulu berorganisasi KNPI, ya. Sekarang juga dari Ketua SMSI Provinsi Sumatera Selatan, Bung Heri, ya. Kemudian juga tim sukses, hadir juga Ketua STI Kota Probolinggo, ya, kemudian dari PMB, dan juga dari Bandara, dan yang saya hormati juga Ketua PWI Kota Probolinggo periode yang lalu, nanti itu. Kemudian juga yang saya hormati rekan-rekan Ketua PWI Sumatera Selatan kesempatan hadir, dan yang saya cintai juga Ketua Ibu Kota Probolinggo, Musirawas dan Muratara. Kemudian juga yang saya cintai juga Bu Iman beserta seluruh jajarannya sebagai Ketua PWI baru saya hadir. Tadi sudah banyak lebar sampaikan, dan yang pertama tentu atas nama pribadi dan pemerintah Kota Probolinggo saya mengucapkan selamat atas pelantikan daripada PWI Kota Probolinggo yang sudah mengikuti proses. Dari proses muscapnya kemarin itu saya ikut hadir, dan hari ini kita menyaksikan bahwa acara pelantikan dilakukan, dan memang ini sudah ditunggu-tunggu di rumah. Jadi tanggal cantik, ya, tanggal 22 bulan 12 2022. Ini sudah diincernya oleh Bumiman, ya. Di tanggal ini tanggal cantik, dan mudah-mudahan ini membuat kesan tersendiri. Memang tadi sudah banyak lebar disampaikan juga bahwa mau tidak mau PWI bukan aku memaksa untuk kamu bersinergi, tapi ya memang demikian lah sendiri, karena yang dibutuhkan adalah kita memberikan suatu berita-berita yang baik kepada masyarakat. Dan tentu PWI hadir di sini ya bersama teman-teman yang lain juga mampu untuk memberikan hal tersebut. Nah, hadirin sekalian saya hormati, selanjutnya juga karena begitu sudah banyak juga disampaikan tadi, ya, kemarin sudah panjang lebar kita cerita. Jadi yang jelas saya mengingatkan kembali bahwa Ayu Melong itu adalah bukan sekonyong-konyong lahir dari saya, tapi lahir dari tuntutan Kota Probolinggo sendiri, di mana Kota Probolinggo ini tidak memiliki sumber daya alam. Maka kita harus bagaimana upaya sektor jasa yang diutamakan. Untuk meningkatkan sektor jasa, maka kita harus membangun desain. Desain itu tidak kaki di tempat lain, di tempat kita harus ada. Itulah namanya desain. Yang kedua, yang paling utama adalah bagaimana memperbanyak wong Probolinggo. Bayangkan suatu saat kaget kalau tidak ada desain tersebut, Musirawas telah punya pasar, sama seperti itu. Punya rumah sakit sama seperti itu, punya perguruan tinggi sama seperti itu, punya hotel sama seperti itu, dan pusat-pusat perdagangan yang lain. Begitupun Muratara. Nah, siapa lagi Anda nanti itu? Siapa lagi membuat perputaran ekonomi di Indonesia? Maka itu tidak mungkin bisa
membuat ekonomi Kota Lubulingga maju. Nah inilah daya saing yang kita bangun, dan untuk itulah kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membangun daya saing itu. Ya. Saya dulu waktu di Katung Pak Kapolres, wow gitu mana akan adu nak bangun hotel di Linggo. Memang kalau dipikir-pikir sulit kalau nak bangun hotel itu. Tapi lagi nih dipikir. Yang adu benar kadang-kadang pikir mudah. Tapi ya itulah. Kalau kita pengen maju, yang mengandalkan yang ada, tentu kita tidak akan bisa mampu untuk bersaing lebih maju lagi. Karena harapan kita, ini Linggo harus bisa mampu menjadi kota kedua benar-benar di Sumatera Selatan. Ini harapan kita. Jadi ke depan orang tidak harus bangga lagi bilang, oh Sumatera Selatan, tahunya Palembang, pokoknya Sumatera Selatan itu Palembang terus. Padahal Sumatera Selatan ada Palembang, ada Lahat, ada Maraini, ada Brahmuli, ada juga Linggo. Nah ini yang kita harapkan. Sama seperti kita ke Jawa Timur. Jawa Timur itu tidak harus orang melihat bahwa adanya Surabaya, situ ada Malang, ada Batu, ada Sumeneb, Pak ya. Kota-kota kedua dia cukup besar dan cukup maju. Nah, Linggo punya potensi akan hal itu. Karena itulah kita berupaya semaksimal mungkin supaya Linggo ini nanti ke depan bisa benar-benar terwujudkan menjadi kota kedua di Sumsel, bukan hanya besarnya, ramenya, tapi juga kemajuan juga bisa seperti itu. Ini harapan kita selain kota Palembang. Nah, makanya itu program Ayo Ngelong ini kita lakukan dengan harapan ya tadi aku selalu minta tolong kawan-kawan ya, baik kawan-kawan LSM maupun media dan sebagainya ya, organisasi pemuda dan sebagainya termasuk perguruan tinggi. Mari kita jaga kalau Lubulingga. Kita nak ngajak uang ngelong ke tempat kita. Ngelong itu kan kalau bahasa dusun itu petanda, pengunjung. Kuna ngelong tempat ngah. Itu kira-kira kan. Ngelong itu kuna datang tempat ngah. Aman mau nak datang tempat kita, tapi rumah kita ribut, adik-beradik, itu laki bini, ribut orang. Saya bukan rumah kita, gara-gara kita. Mau nak rumah kita, jalan itu lecek semuanya. Mau nak rumah kita, tahu banyak sekali gangguan-gangguan. Ini orang tidak mau. Makanya itulah saya selalu minta tolong dengan kawan-kawan, mari kita jaga Linggo ini. Jaga Linggo ini dengan suasana kondusif supaya uang nggak kita. Nah, apa yang harapan besar saya dari media-media hari ini? Selalu saya sampaikan itu setiap kesempatan. Linggo ini selalu pelampirnya baik. Pelampir. Setiap hari saya pernah kritis teman-teman media, tolong yang buat Sumbani contoh ya. Ini akhir akhir tahun bahkan keluar lagi judul bahwa tahun 2022 ada 2000 janda di Kota Lubulingga. Kira-kira demikian. Ya. Memang ada data itu memang ada 2000 Pak Firdaus. Tapi setelah dicek-cek itu data dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Lubulingga. Memang Pengadilan Agamanya Kota Lubulingga, tapi punya wilayah 3. Cirawas, sama seperti Kejaksaan Negeri Kota Lubulingga yang mengurus kasus tidak hanya Kota Lubulingga baik, kasus begal, pembunuhan sebagainya itu di Kota Lubulingga. Begitupun pengadilan, begitupun lembaga pemasyarakatannya. Kalau lembaga sekarang isinya 1.400 bayangkan isi lembaga itu, padahal kapasitasnya cuma 400 sampai 600. Sekarang isi dengan 1.400. 1.400 itu isinya mungkin cuma 15%. Nah selebihnya lain. Nah jadi agak hati-hati. Jadi banyak sekali berita-berita yang keluar di Linggo ini kalau dibuka di Google tentang kriminalitasnya tinggi sekali Linggo. Nah ini kesulitan memang bagi Lubulingga untuk menghubungi karena kita adalah sentral daripada berapa ini tadi. Nah sehingga inilah yang saya selalu minta tolong kawan-kawan, tolong bantu mereka dengan berita-berita yang sedikit berita. Supaya kenapa? Supaya buka Google tentang Linggo ini tidak selalunya jelek. Karena memang demikian, kita juga tidak selalunya jelek. Kan? Banyak juga yang bagus-bagusnya. Nah inilah aku ingatkan kawan-kawan sekalian, ya, aku selalu sampaikan minta tolong. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan program ke depan. Program ke depan butuh sekali akan hal seperti ini. Orang akan melihat dulu, searching dulu. Oh, Linggo, Bogari, Linggo baca naik aku, Linggo nginepnya di mana, Linggo makannya apa dan sebagainya. Tapi yang dibuka dulu, Linggo itu kondusif apa tidak? Itu pasti selalu menjadi acuan untuk datang Linggo. Nah, ini
Maka dengan itulah di akhir jabatan saya yang memang tadi sudah disinggung Pak Imam bahwa sebenarnya di tahun 2022, tapi karena memang ternyata pandemi masih, jadi ini digeser 2023. Dan tahunnya ternyata pas pula jalan masuknya masuk di tahun tanggal 23 bulan 3 tahun 2003, tapi tidak jadi masalah karena hakikatnya adalah bahwa Ayo Nielong itu dilaksanakan selama tahun 2023. Jadi bukan hanya di tahun atau di tanggal 23 bulan 3 2023. Itu hanya pemetiknya saja. Pemetik OJK yang sekarang ini. Kalau baca pelantikan tanggal 22 bulan 12 tahun 2022. Itu hanya pemetik untuk mengingatkan saja. Tapi hakikatnya artinya maknanya adalah bagaimana kita mengisi selama 1 tahun itu isi dengan aktivitas kegiatan-kegiatan. Bayangkan tadi kalau acara HBM nanti bisa dilaksanakan pada beliau, ya, itu namanya batu jurnalis itu tadi, tur jurnalistik tur yang kita laksanakan juga. Itu kalau bisa sesumbangsel yang tadi saya harapkan. Karena kenapa saya harapkan nanti melalui tur jurnalistik inilah bisa ikut menyatukan sumbangsel bahwa Luhut Tinggo ini punya kesan terhadap Sumatera bagian selatan. Kita punya sejarah itu. Dulu perang 5 hari 5 malam di Palembang yang sekarang ada di depan itu, depan Cindi. Seluruh pejuang-pejuang kita di sana berani kalau Tinggo. Nah itulah namanya ada Komando Sumatera bagian selatan. Nah ini yang belum terbuka. Nah saya ingin mudah-mudahan dengan kegiatan dari Batiras jurnalistik tadi itu bisa membuka kembali. Karena sulit seorang wali kota ngajak gubernur 5 wilayah ini agak sulit. Aku berapa kali ngomong dengan Pak Gubernur, tapi juga beliau mungkin sulit untuk disinergikan dengan gubernur yang lain. Kalau Bang Sumsel Babel mungkin bisa disatukan antara Sumsel dan Babel. Tapi kalau untuk menyatukan Lampung, Jambi, di Sumatera bagian selatan sangat sulit. Nah mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa menghadirkan itu. Apabila perlu limo gubernur itu, ya, tampak dinas jurnalistik itu bisa menghadirkan 5 gubernur itu. Tepuk tangan dulu untuk. Dan perlu dipahami, Museum Sub Komando Sumatera Selatan itu memang kita serahkan kepada Provinsi Sumatera Selatan. Kenapa? Karena memang tadi, karena wilayahnya itu cukup luas. Komando Sumatera Selatan itu tidak hanya menjadi sejarah daripada Luhut Tinggo atau Sumatera Selatan, tapi itu menjadi sejarah daripada Sumatera bagian selatan. Ini yang saya diisukan. Jadi saya berharap nanti kalau bisa kegiatan itu benar-benar bisa menghadirkan 5 gubernur khusus Sumatera Selatan di Kota Luhut Tinggo. Ya, mari harapan. Tepuk tangan sekali lagi. Hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, ya, saya tinggal 10 bulan lagi ke depan ini, ya, saya ingin meninggalkan hal-hal yang cukup positif saja di Luhut Tinggo ini, supaya nanti setelah program Ayo Nielong ini Luhut Tinggo tidak perlu promosi berlebihan lagi, karena sudah dipromosikan lewat program ini. Kemudian juga orang melihat Tinggo sudah tahu bahwa Tinggo banyak hotel, bahwa Tinggo banyak ini, seperti teman-teman lah yang dari PWI Sumatera Selatan yang hadir ini mungkin sudah lihat, oh Tinggo seperti ini dan sebagainya. Ya kita sudah mampu untuk sebagai tuan rumah daripada segala kegiatan tersebut. Dan terakhirnya ini jadi menyinggung apa yang disampaikan tadi, ya aku juga untuk sekarang mohon doa seperti itu. Untuk Februari tahun depan lagi aku mau dicucuk. Bukan semuanya, tapi itu tahu baik. Itu tahu baik, ya. Sama, ya masih pacar bersuara lagi, ya. Ini harapan kita sama-sama. Karena ya mau tidak mau saya berakhir masa jabatan pas September, pertengahan September tahun depan. Jadi aku ini sudah terlahirkan untuk berdiri, ya. Jadi habis berperang lagi. Inilah di habis ini berperang lagi. Jadi kemarin waktu periode kedua
lepas jabatan 4 bulan langsung kampanye, langsung perang lagi untuk periode itu. Nah ini juga demikian. September habis, 4 bulan kemudian langsung ikut lagi pileg. Nah, ini pileg ini memang sejarah tersendiri bagi aku. Karena seumur hidup aku belum pernah ikut dalam kontestan daripada pileg ini. Kalau untuk pilkada 7 kali, tapi kalau untuk pileg ini baru sekali. Jadi ini mau tidak mau aku tetap berharap dukungan, doa dan restu, dan pada akhirnya tanggal 14 Februari kalau baca cucu kami cucu. Tidak berlebihan, jadi kalau memang tidak banyak lagi, tak kembali lagi, ada lain bersama. Yang paling masak duluan adalah di bulan Februari itu adalah pileg. Jadi kalau pilkada lagi masih lama, masih bulan November kan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan selamat untuk dan seluruh segenap pengurus daripada PWI Kota Lubuk baru saja dilantik ya. Dan mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang tepat dalam penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampunannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.